Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian? Sehat ya? Semoga dalam situasi yang seperti ini kita selalu diberi kesehatan dan tidak mengurangi semangat adik-adik untuk belajar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dimensi 3, yaitu jarak titik ke bidang. Nah, sebelumnya kita ke konsep terlebih dahulu. Nah, jika saya mempunyai ini bidang, katakanlah ini bidang alfa dan titik P di sini. Nah, yang kita cari yaitu jarak titik ini ke bidang alfa. Gimana caranya? Yang pertama, dari titik ditarik garis yang tegak lurus terhadap garis pada bidang tersebut. Nah, kemudian akan membentuk suatu segitiga dari titik yang terhadap garis pada bidang tersebut. Maksudnya begini, kita proyeksikan titik P ini ke bidang alfa yang nantinya kita akan memperoleh titik X. Nah, seperti ini. Nah, titik X ini melalui garis yaitu F dan G. Nah, garisnya ini F dan G. Dan garis F dan G ini merupakan garis yang ada bidang alfa dan tegak lurus dengan PX. Yang kedua, kita bentuk ini menjadi suatu segitiga. Nah, jika pada garis F ini terdapat titik A dan B. Nah, seperti ini, A dan B. Nah, kemudian kita hubungkan titik P ini ke titik A dan titik B. Ya, nantinya akan membentuk segitiga. Nah, maka jarak titik ke bidang itu yaitu jarak titik P ke garis AB. Nah, sehingga titik P ke garis AB ini tuh sama dengan garis PX. Nah, untuk lebih lanjut kita ke soal. Nah, kita lihat contoh soal. Nih, misal saya mempunyai kubus. Nah, ini kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Yang panjang rusuknya ini 4 cm. Nah, titik A, F, G, dan D ini nanti dihubungkan sehingga membentuk bidang AFGD. Nah, kita lukis garis yang merupakan jarak titik E ke bidang AFGD. Kita lukis dulu kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini. Nah, ini. Kemudian dari titik A, F, G, D ini kita hubungkan. Nah, nantinya akan membentuk suatu bidang. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ini bidangnya persegi panjang. Nah, kemudian kita cari nih jarak titik E ke bidang AFGD. Caranya kita proyeksikan titik E ini ke bidang AFGD sehingga kita memperoleh nantinya titik O. Nah, ini. Sehingga garis EO ini akan tegak lurus dengan bidang AFGD. Sehingga jarak titik E ke bidang AFGD itu adalah jarak titik E terhadap garis AF, yaitu apa? EO. Nah, kemudian kita menghitung. Sekarang menghitung jarak ini ya. Dengan soal yang sama, ini tadi sudah diketahui bahwa jarak titik E ke bidang AFGD itu merupakan jarak E ke garis AF. Nah, jadi yang kita pakai adalah segitiga AEF. Nah, ini segitiga ini kita keluarkan. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, sudah diketahui bahwa panjang AE rusuknya 4 cm dan EF 4 cm. Dan AF karena AF itu merupakan bidang diagonal sisi, ya, diagonal sisi maaf, jadinya 4 akar 2. Nah, ini yang kita cari adalah EO. Ini kita bisa pecah lagi gambarnya menjadi segitiga EOF dengan siku-siku di O. Kemudian kita cari EO ini menggunakan teorema Pythagoras. Nah, dengan cara EO sama dengan akar 4 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. Nah, nanti hasilnya akar 16 dikurangi 8 sama dengan akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Nah, untuk contoh selanjutnya, nah, kita masih punya kubus lagi ini. Kubus ABCD FGH. Nah, panjang rusuknya ini 6 cm. Nah, kita cari jarak titik E ke bidang AFH. Kita lukis dulu. Nah, ini kemudian kita hubungkan ini A
AFH. Nah, ternyata kita memperoleh segitiga sama sisi karena AF, FH, dan HA itu merupakan diagonal sisi kubus. Nah, untuk mencari jarak titik E ke bidang, itu kita tarik garis segitiga. Tarik garis tinggi segitiga. Nah, kita peroleh tingginya ini, kita peroleh X. Nah, untuk mencari jarak titik E ke bidang AFH ini, kita proyeksikan titik E ke X, sehingga kita memperoleh tinggi, memperoleh jarak ini di titik Y, sehingga jarak titik E ke bidang AFH ini yaitu jarak titik E ke garis AX, sehingga kita peroleh segitiga AEX. Kemudian segitiga itu kita keluarkan. Nah, kita keluarkan, jadinya sudah ketahui bahwa AE ini panjang rusuknya 6, EX. Nah, EX karena merupakan setengah dari diagonal sisi, jadi 3 akar 2. Kemudian kita cari AX ini dengan menggunakan teorema Pythagoras yang nantinya kita akan mendapat panjang 3 akar 6. Nah, yang kita cari ini EY ini. Nah, karena AE itu tegak lurus dengan EX dan EY tegak lurus dengan AX. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan. Nah, perbandingan. Nah, ini AE dikali EX sama dengan EY dikali AX ya. Masih ingat ya perbandingan segitiga. Nah, ini kita masukkan angkanya. 6 dikali 3 akar 2 sama dengan EY kali 3 akar 6. Kemudian hasilnya 18 akar 2 sama dengan EY dikali 3 akar 6. Nah, diperoleh EY 18 akar 2 per 3 akar 6. 18 bisa dicoret sama 3, hasilnya 6 akar 2 per akar 6. Kemudian kita rasionalkan dikali akar 6 per akar 6. Yang hasilnya nanti 6 akar 12 per 6. 6-nya habis ya. Jadi EY sama dengan akar 12. Jadi sama dengan 2 akar 3. Nah, untuk contoh selanjutnya ini 5 sini ya. Beda ya. Ini diketahui 5 segitiga beraturan TABCD dengan AB 6 cm dan panjang rusuk tegaknya 5 cm. Nah, yang kita cari jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, jangan lupa untuk dilukis ya. Jadi kalian tidak hanya mengangan-angan saja, membayangkan, tapi kita juga harus bisa menggambar gimana ini maksudnya ya. Jadi kita gambar dulu. Nah, ini kita gambar dengan sisi AB, BC dan DC DA ini 6 cm dan rusuk tegaknya 5. Nah, gimana jarak titik T ke bidang ABCD? Kita proyeksikan titik T ini ke bidang ABCD. Nah, akan peroleh titik O. Jadi TO ini tepat jatuh di tengah ABCD. Nah, kemudian kita tarik garis AC. Nah, akan bentuk segitiga ACT gitu. Jadi maka jarak titik ke bidang itu ini, jarak titik T ke garis AC. Kemudian kita keluarkan ya segitiga itu. Jadi kita punya segitiga ATC ya. Dengan AT ini tadi sudah diketahui berapa panjangnya? 5. Nah, untuk TC juga 5, AC karena AC merupakan diagonal sisi dari alas ini, dari alas 5, jadi 6 akar 2. Kemudian ditarik garis tinggi segitiga yang akan membagi 2 sama panjang. Jadi AO, OC itu 3 akar 2. Nah, yang kita cari ini TO ya, karena jarak titik T ke bidang ABCD ini TO, jadi kita cari TO dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu TO akar 5 pangkat 2 dikurangi 3 akar 2 pangkat 2. Nah, hasilnya akar 25 dikurangi 18 sama dengan akar 7. Nah, sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.